Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Suara ketukan terdengar dari luar kamarku, disusul panggilan yang menyebut namaku. Nabila, bangun, sudah siang. Anak gadis jam segini masih saja malas-malasan. Aku menggeliat, membuka mata dengan kepala berat. Iya, Bu, bentar lagi bangun. Tak lama kemudian terdengar suara pintu depan terbuka. Siapa ya? Ibu keluar rumah? Batinku. Aku bergegas ke kamar mandi, membersihkan diri. Setelah itu, aku menyusuri seluruh ruangan rumah. Sepi. Tak ada siapa-siapa. Pandangan mataku tertuju pada secarik kertas yang menempel di pintu kulkas. Ibu dan bapak ke kebun kopi milik Pak Harun, bantu panen. Jangan lupa masak untuk makan siang. Aku menghela napas lega. Setelah itu, aku pergi ke warung untuk membeli bahan masakan. Di perjalanan, tanpa sengaja aku mendengar obrolan ibu-ibu yang sedang mengasuh anak-anak mereka. Masa hilang lagi sih? Ini sudah yang keenam, ku tak terlalu memikirkan pembicaraan itu. Setibanya di warung, Assalamualaikum, Bu Sumarni. Waalaikumsalam. Neng Nabila, mau beli apa? Seperti biasa, Bu. Baru saja aku berdiri menunggu, suara mengejutkanku dari belakang. Dor, jajan mulu. Aku menoleh. Raka, kata siapa jajan? Ini beli sembako. Raka nyengir. Kamu sudah dengar soal anak-anak yang hilang? Belum. Makanya jangan diam di rumah terus. Sudah 6 anak hilang, dari 2 kampung. Lapor polisi juga percuma. Kenapa? Raka menurunkan suara. Ini bukan urusan manusia. Ini mistis. Demit maksudmu? Siapa lagi? 6 anak hilang, 6 minggu berturut-turut. Hari dan jamnya sama. Kapan? Menjelang maghrib. Obrolan terhenti saat Bu Sumarni menyerahkan belanjaanku. Saat hendak pergi, Raka berkata pelan, aneh, kupikir di rumahmu ada bapakmu. Kenapa? Enggak, cuma firasat. Dia lalu tertawa aneh sebelum pergi. Saat tiba di kebun kopi tempat orang tuaku berada, hawa dingin langsung menusuk tulang. Perasaanku tak nyaman. Aku melihat ke arah pepohonan. Di balik batang pohon, sesosok wajah pucat menatapku. Hanya kepala dan tangannya terlihat, melambai perlahan. Aku mengedipkan mata. Sosok itu lenyap. Aku bergegas menghampiri ibu dan bapak. Masak apa hari ini? Tanya ibu sambil tersenyum. Seperti biasa, kami makan bersama. Namun saat aku bertanya, Bu, kebun ini milik siapa? Mereka terdiam. Bapak menghela napas panjang. Nanti bapak ceritakan. Tapi bukan di sini. Nada suara beliau membuat bulu kuduku berdiri. Di perjalanan pulang, aku tanpa sengaja menabrak seseorang. Maaf, tidak apa-apa. Seorang pria berdiri di hadapanku. Tatapannya tajam, tidak berkedip. Aku Fajar. Kamu? Nabila. Dia tersenyum. Nama yang indah. Dia menawarkan diri mengantarku pulang. Aku menolak. Saat melewati sebuah rumah besar di dekat kebun kopi, dadaku terasa sesak. Aura rumah itu kelam. Serius amat lihat rumah itu, suara Fajar terdengar tiba-tiba di belakangku. Bagaimana kalau mampir? Tidak, terima kasih. Aku pergi setengah berlari. Sore hari, aku diutus ibu mengantar makanan ke Nek Salmah, seorang janda tua yang tinggal dekat kebun kopi. Dalam perjalanan, aku melihat banyak anak perempuan berdiri di tepi kebun. Wajah mereka pucat. Baju mereka compang-camping, penuh tanah merah. Lalu darah mengalir dari mata mereka. Kami ingin pulang, tubuhku kaku. Napasku tercekat. Aku mundur, hampir tercebur ke kolam ikan. Seseorang menarik lenganku. Aku terjatuh menimpa tubuhnya. Fajar. Dia menatap ke arah kebun, lalu ke arahku. Kamu melihat mereka, kan?
Aku tak menjawab. Setelah mengantar makanan, aku mendengar suara Fajar dipanggil oleh seorang pria tua di rumah dekat kebun kopi itu. Wajah Fajar berubah tegang. "Jangan sentuh Nabila. Cari yang lain." Kalimat itu terdengar jelas sebelum aku berlari pergi. Malamnya, Raka menceritakan rahasia desa. Rumah itu pernah dihuni oleh Pak Wiryo dan keluarganya. Mereka mati membusuk di dalam rumah. Istri dan 3 anaknya. Tidak ada pelaku. Tidak ada jawaban. Sejak saat itu, setiap beberapa tahun, anak-anak perempuan menghilang. Usianya selalu sama. Dan rumah itu tak pernah kosong. Malam itu, setelah Raka menceritakan kisah tentang rumah tua di dekat kebun kopi, aku tidak bisa tidur sama sekali. Tubuhku terbaring di atas kasur, namun pikiranku terus berputar, mengulang setiap kejadian yang kualami hari ini. Wajah anak-anak perempuan itu, darah yang menetes dari mata mereka, dan kalimat Fajar yang terus terngiang di telingaku. "Jangan sentuh Nabila, cari yang lain." Aku menarik selimut hingga menutupi leher. Udara di dalam kamar terasa pengap, padahal jendela terbuka lebar. Lampu kamar sengaja kupadamkan, berharap gelap bisa membuatku lebih tenang. Namun justru dalam gelap, pikiranku semakin liar. Jam dinding berdetak pelan. Tik, 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 hingga akhirnya, krek. Aku membeku. Suara itu berasal dari arah dapur. Aku menahan napas, mendengarkan dengan seksama. Rumah ini seharusnya hanya diisi oleh aku, ibu, dan bapak. Namun langkah kaki terdengar jelas, pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai semen. "Bu," panggilku lirih. Tak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Gagang pintu bergetar pelan. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, menahan teriakan yang hampir lolos. Tubuhku gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Kemudian terdengar suara. Bukan suara manusia dewasa. Suara anak kecil. "Nabila," aku menangis dalam diam. "Nabila, kami kedinginan." Aku memejamkan mata, berdoa sekuat yang kubisa. Aku membaca ayat-ayat yang kuingat, meski lidahku terasa kaku. Suara itu semakin banyak. Bukan satu, melainkan puluhan, saling bertumpuk, saling bersahutan. "Kami ingin pulang, kami lapar, kami sakit, brak." Pintu kamarku digedor keras. Aku menjerit. Lampu rumah tiba-tiba menyala. Pintu kamarku terbuka dengan kasar. Ibu berdiri di sana, wajahnya pucat, napasnya terengah. "Kamu kenapa, Nak?" Aku langsung memeluk ibu, menangis histeris. Tubuhku gemetar tak terkendali. Bapak datang menyusul, wajahnya tegam, matanya menatap ke seluruh penjuru rumah. "Kamu dengar sesuatu?" tanya bapak pelan pada ibu. Ibu mengangguk. Dari dapur, bapak mengambil senter dan langsung menuju dapur. Aku dan ibu menyusul dengan langkah ragu. Namun saat lampu senter menyapu ruangan dapur, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai dapur, tepat di depan pintu belakang rumah, terdapat bekas telapak kaki kecil. Telapak kaki anak-anak. Basah. Merah. Seperti bercampur tanah dan darah. Ibu langsung jatuh terduduk. "Ya Allah," lirihnya. Bapak menggenggam senter erat, rahangnya mengeras. "Mereka sudah mulai mendekat," ucapnya lirih. Aku menatap bapak dengan mata sembab. "Mereka siapa, Pak?" Bapak menatapku lama. Tatapan yang syarat ketakutan dan rasa bersalah. "Sudah waktunya kamu tahu semuanya, Nabila." Kami duduk di ruang tengah. Lampu dinyalakan terang. Tidak ada satu sudut pun yang dibiarkan gelap. Ibu masih memeluk tasbih, bibirnya terus bergerak membaca istighfar. Bapak menghela napas panjang. Rumah dekat kebun kopi itu bukan sekadar rumah angker. Aku menelan ludah. Itu rumah pemujaan. Dadaku terasa sesak. Puluhan tahun lalu, lanjut bapak, desa ini hampir musnah. Gagal panen, wabah penyakit, anak-anak meninggal satu persatu. Warga putus asa. Ibu menutup wajahnya, bahunya bergetar. Kemudian datang seseorang, kata bapak, suaranya menurun. Seorang dukun dari luar daerah. Dia menawarkan jalan keluar.
Aku sudah bisa menebak kemana arah cerita ini. Tumbal, ucap bapak pelan. Darah gadis suci. Tanganku mengepal. Awalnya hanya satu, lanjutnya. Satu gadis setiap beberapa tahun. Setelah ritual dilakukan di rumah itu, desa kembali makmur. Panen melimpah. Penyakit menghilang. Lalu kenapa berhenti? Tanyaku, meski aku tahu jawabannya akan menyakitkan. Karena keluarga Pak Wiryo, jawab Ibu Liri. Mereka serakah. Aku menatap ibu. Mereka melakukan ritual tanpa izin, tanpa hitungan, tanpa perlindungan. Mereka ingin kekayaan lebih. Mereka ingin kekuasaan. Bapak mengangguk. Dan ritual itu berbalik menelan mereka. Aku teringat bau busuk, mayat membusuk, cerita Raka. Sejak saat itu, lanjut bapak, arwah tumbal yang lama dan baru tidak pernah tenang. Mereka mencari pengganti. Aku menelan ludah dengan susah payah. Dan sekarang, suaraku bergetar. Ibu menatapku dengan mata penuh air mata. Mereka menginginkanmu, nak. Sejak malam itu, hidupku berubah menjadi neraka. Aku mulai melihat bayangan anak-anak di mana-mana. Di sawah, di kebun, di cermin, bahkan di air sumur. Mereka selalu menatapku dengan mata kosong dan berdarah. Setiap sore menjelang maghrib, tubuhku melemah. Kepalaku pusing. Kadang hidungku mengeluarkan darah tanpa sebab. Ibu semakin protektif. Aku tidak diizinkan keluar rumah sendirian. Bapak memasang pagar bambu tambahan dan menaburkan garam di setiap sudut rumah. Namun semua itu tidak menghentikan mereka. Suatu sore, saat aku sedang membantu ibu memasak, pisau dapur tiba-tiba jatuh sendiri. Menancap tepat di lantai, di antara kakiku. Aku menjerit. Ibu menarikku menjal. Di lantai, tepat di dekat pisau itu, muncul tetesan darah yang membentuk pola aneh. Lingkaran. Dan simbol-simbol yang tidak kukenal. Namun bapak mengenalnya. Wajahnya langsung pucat. Ini tanda pemanggilan. Mereka sudah menentukan waktunya, lanjutnya. Ritual berikutnya akan dilakukan saat bulan mati. Aku menangis, memeluk ibu erat-erat. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Bapak terdiam lama. Kita harus mendatangi seseorang, katanya akhirnya. Orang yang dulu membantu menghentikan ritual ini. Siapa? Tanyaku. Bapak menatap ke arah kebun kopi, wajahnya mengeras. Fajar. Malam itu, bapak memaksaku ikut ke rumah dekat kebun kopi. Aku ketakutan setengah mati. Rumah itu berdiri sunyi di bawah cahaya bulan yang redup. Aura hitam menyelimuti sekelilingnya. Udara terasa berat, seperti menekan dada. Kami mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Fajar berdiri di sana. Namun wajahnya berbeda. Matanya merah. Garis hitam mengular di lehernya, seperti bekas tato atau urat yang menonjol. Senyumnya tipis, namun dingin. Akhirnya, katanya pelan. Kalian datang juga. Aku mundur selangkah. Bapak berdiri tegak. Kamu tahu apa yang terjadi, Fajar? Dia tertawa kecil. Aku tahu segalanya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu, siapa sebenarnya? Fajar menatapku lama. Senyumnya memudar. Aku penjaga, jawabnya. Penjaga perjanjian. Dia membuka pintu lebar-lebar. Dan kamu, katanya sambil menunjukku, adalah kunci terakhir. Pintu rumah itu terbuka sepenuhnya. Aroma tanah basah bercampur darah langsung menyergap hidungku. Bau itu bukan bau bangkai, melainkan bau besi yang menyengat, seperti darah segar yang baru saja ditumpahkan. Aku refleks memegang lengan bapak. Rumah itu jauh lebih besar di dalam daripada yang terlihat dari luar. Langit-langitnya tinggi, dindingnya dipenuhi ukiran aneh yang menyerupai simbol lingkaran dan garis-garis berkelok. Di beberapa sudut, lilin hitam menyala redup meski tak ada angin. Fajar melangkah masuk lebih dulu. Masuklah, ucapnya datar. Langkah kakiku terasa berat. Setiap pijakan seperti menarik energiku sedikit demi sedikit. Di tengah ruang utama, terdapat sebuah meja batu berwarna keabu-abuan. Permukaannya penuh goresan. Aku langsung tahu, itulah meja ritual.
Di atasnya, terdapat bekas darah yang belum sepenuhnya kering. Aku menutup mulut, menahan mual. "Kamu tidak berbohong," kata Bapak lirih. "Kamu benar-benar penjaga." Fajar tersenyum tipis. "Aku bukan manusia sepenuhnya," ujarnya. "Aku terikat pada rumah ini sejak perjanjian pertama dibuat." Aku menatapnya dengan mata bergetar. "Jadi, kamu yang selama ini menjaga keseimbangan," potongnya. "Menjaga agar desa ini tidak ditelan semuanya." Bapak mengepalkan tangan. "Keseimbangan dengan mengorbankan anak-anak." Wajah Fajar mengeras. "Perjanjian tidak pernah adil," katanya dingin. "Manusia yang memintanya." Fajar duduk di salah satu bangku kayu tua. Kayu itu berderit pelan, seolah ikut mengeluh. "Dulu," katanya, "desa ini berada di atas tanah yang lapar. Aku merasakan hawa dingin merambat ke tulang belakang. Ada sesuatu di bawah tanah ini. Sesuatu yang tidak bisa mati, tapi juga tidak bisa hidup sepenuhnya. Dia memberi kesuburan dengan harga darah." Bapak menunduk. "Dan warga menyetujuinya," lanjut Fajar. "Gadis-gadis yang dijadikan tumbal bukan diambil paksa. Keluarga mereka menyerahkan dengan dalih pengorbanan." Aku gemetar. "Pak Wiryo?" tanyaku pelan. Fajar mengangguk. "Dia ingin lebih. Dia mengikat perjanjian baru tanpa penjaga. Tanpa aku. Itulah sebabnya ritualnya memakan keluarganya sendiri." "Lalu kenapa arwah anak-anak itu gentayangan?" tanyaku. Fajar menatapku dalam. "Karena perjanjian rusak. Tumbal terakhir tidak sempurna." Aku menelan ludah. "Dan aku?" "Kamu adalah tumbal pemurni," jawabnya tanpa ragu. Dadaku seperti dihantam batu besar. Tiba-tiba, duar. Pintu belakang rumah terbuka keras. Beberapa orang masuk dengan langkah tergesa. Aku mengenali mereka. Para tetua desa. Termasuk Pak Lurah. Wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan. Seolah semua ini sudah direncanakan. "Maafkan kami, Pak," kata Pak Lurah pada Bapak. "Ini demi desa." Bapak berdiri marah. "Kalian gila? Ini anakku." "Justru karena dia anakmu," jawab Pak Lurah. "Darah keturunan lama. Darah yang masih murni." Aku teringat ucapan ibu tentang silsilah keluarga kami. Air mataku jatuh. "Kalian tahu semua ini selama ini?" tanyaku dengan suara hancur. Tak satu pun menjawab. Fajar berdiri. "Waktu hampir habis," katanya. "Bulan mati malam ini." Pak Lurah memberi isyarat. Dua pria memegang lenganku. Aku menjerit. "Pak, Ibu." Bapak mencoba melawan, namun seseorang menghantam kepalanya dari belakang. Aku berteriak histeris saat melihat Bapak jatuh tersungkur. Aku dibaringkan di atas meja batu. Batu itu dingin, menusuk kulitku. Tangan dan kakiku diikat dengan tali anyaman tua yang penuh simbol. Di sekelilingku, lilin-lilin dinyalakan satu persatu. Para tetua mulai melantunkan mantra. Suara mereka bergema, tidak seperti bahasa manusia. Dinding rumah bergetar pelan. Tanah di bawahku seperti bernapas. Aku menangis, memohon. "Tolong!" Dari sudut mataku, aku melihat bayangan anak-anak perempuan berdiri mengelilingi ruangan. Wajah mereka rusak. Mata mereka kosong. Namun kali ini, mereka tidak menatapku dengan marah. Mereka menatapku, memohon. "Kami ingin bebas." Akhiri ini, air mataku jatuh membasahi batu. Fajar berdiri di sisi kepalaku, memegang pisau ritual. Pisau itu berkilau merah. "Jika ritual ini selesai," katanya lirih padaku, "desa selamat. Arwah mereka tenang." "Aku akan mati?" tanyaku terbata. Fajar terdiam. "Tubuhmu, iya." Tanganku gemetar. "Kalau aku menolak?" "Semua akan mati," jawabnya. "Tanah ini akan menelan desa." Aku teringat ibu, bapak, Raka, anak-anak kecil di desa. Aku memejamkan mata. "Lakukan," kataku dengan suara pecah. Pisau itu menusuk kulit lenganku. Rasa sakit menjalar cepat, panas, perih. Darahku mengalir ke alur-alur di meja batu, membentuk simbol yang bersinar merah. Tanah bergetar keras.
Jeritan terdengar dari segala arah, jeritan bukan manusia. Bayangan hitam keluar dari lantai, menjulang tinggi. Para tetua berteriak ketakutan. Apa ini? Fajar terbelalak. Tidak, ini tidak seharusnya seperti ini. Bayangan itu membuka mulutnya, sebuah lubang gelap tanpa dasar. Aku lapar, aku menangis kesakitan. Fajar, kamu bohong, wajah Fajar pucat. Perjanjian sudah terlalu lama rusak. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Bapak bangkit tertatih. Dengan darah di pelipis, dia meraih pisau kecil di lantai. Cukup, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Dia menatapku. Maafkan Bapak. Sebelum siapapun bisa menghentikannya, Bapak menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Darahnya menyembur, jatuh ke meja batu, bercampur dengan darahku. Tanah berguncang hebat. Bayangan hitam itu menjerit melengking. Fajar berteriak. Darah penjaga. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Aku menjerit kesakitan dan kehilangan kesadaran. Aku terbangun di rumahku. Cahaya pagi menyinari kamar. Tubuhku lemah, namun hidup. Ibu menangis sambil memelukku. Bapakmu, isaknya. Aku sudah tahu jawabannya. Desa selamat. Tanah kembali tenang. Anak-anak yang hilang tidak pernah ditemukan, namun sejak malam itu, tidak ada lagi yang menghilang. Rumah dekat kebun kopi, runtuh sendiri seminggu kemudian. Fajar menghilang. Tak ada yang tahu apakah dia mati, atau bebas dari ikatannya. Kadang, saat senja, aku masih melihat bayangan anak-anak itu. Namun kali ini, mereka tersenyum. Dan setiap bulan mati, aku selalu mencium aroma tanah basah. Sebagai pengingat tidak semua keselamatan datang tanpa darah. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat.